Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel GM27. Kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang dua orang kakak beradik yang sedang menginap di rumah kakek dan nenek mereka. Setelah berhari-hari mereka tinggal di sana, hal-hal aneh dan mengerikan mulai terjadi. Hingga pada suatu ketika, mereka menemukan lubang aneh di dinding rumah tersebut. Satu demi satu insiden mengerikan terjadi. Seketika mengungkap rahasia-rahasia jahat tentang keluarga tersebut. Bagaimana kengerian film tersebut? Dan selamat datang di channel GM27. Wan Tại sao lên leo Bạn đã chọnแต่ทันทีที่แสง Film dimulai dengan bacotan seorang ibu bernama Mai yang sedang memarahi anak laki-lakinya bernama Put akibat membuat kasus di sekolah. พัดโอ้ยแต่งตัวโทรมาให้แม่ไปหาพรุ่งนี้เช้าอ่ะไปก่อเรื่องที่โรงเรียนมาอีกหรือเปล่า ไม่มีนะครับแม่ Sebagai cat lover, Mai meminta anak perempuannya yaitu Pim untuk memberi makan kucing mereka yang bernama Latte. Mendengar itu, Pim yang merupakan anak cheerleaders tidak mau dan mengatakan bahwa dirinya ada kegiatan nanti sore. Lantas Mai yang tidak ingin Latte kurus meminta Put untuk melaksanakan tugas tersebut. Setelah itu, Mai mengantarkan Pim dan Put ke sekolah. Di tengah perjalanan, Mai memberitahu mereka kalau dirinya dipromosikan menjadi kepala penjualan internasional. Lantas Mai mengatakan kalau hal tersebut harus dirayakan. Maka dari itu, Mai meminta Pim dan Put untuk memilih restoran mana saja yang mereka sukai. นี่หรืออันนี้ดี เอาเยอะๆเลยเอาอันนี้ดีกว่า ทานได้เลยแม่พาไปกินหมดเลย จริงอะ Setibanya di kantor, Mai dirayakan bagaikan komang, tidak toksik seperti tempat Bang Jet bekerja yang sedikit-dikit dimarahi dan dipaksa untuk bisa menguasai dan mengendalikan udara. Di tengah suasana bahagia, tiba-tiba datanglah bos Mai yang kita sebut saja Samad. Di sini Samad yang merasa dirinya paling berkuasa meminta Mai untuk mengerjakan pekerjaan tambahan, juga menyuruh Mai untuk bergabung dalam rapat yang akan diadakan pukul jam 9 demi membahas detail baru proyek perusahaan mereka. Sangat-sangat mirip dengan atasan Mimin yang tidak bisa melihat Mimin bahagia. Hal tersebut membuat Mei bad mood. Terlebih lagi Mei sudah berjanji kepada kedua anaknya untuk makan malam bersama nanti malam. Di sisi lain, Pim yang baru pulang sekolah terkejut dengan adanya besti Put bernama Fem, lalu segera masuk ke kamarnya. Di sini Fem yang sudah jatuh hati dengan Pim, diam-diam mengikuti Pim ke kamar Pim dan mengintipnya. Hal itu membuat Pim emosi jiwa dan berusaha menutup pintu kamarnya. Melihat itu, Pim langsung menutup pintu hingga kaki Fem terjepit dan membuatnya emosi kemudian pergi dari sana. พิมไม่อยากให้เฟรมมาที่บ้านเราแล้วอะแม่ แต่เมื่อเย็นเนี้ยเฟรมมันมาแอบดูพิมเปลี่ยนเสื้อผ้า งั้นเดี๋ยวแม่จะรีบกลับบ้านไปคุยกับพัดให้ Saat malam poek, Mai yang tidak mau kedua anaknya kelaparan menelpon Pim dan memberitahu kalau dirinya tidak dapat pulang dengan cepat dikarenakan pekerjaan yang sedang menumpuk. Lantas Mai meminta Pim untuk memasak Indomie saja agar tidak kelaparan. Singkat cerita, Mai akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Ketika hendak pulang, hujan turun dengan sangat deras. Tak ingin membuat kedua anaknya menunggu, Mai langsung tancap gas. Dan tiba-tiba apakah Mai akan baik-baik saja? Sementara itu, Pim yang sedang ngorok di sofa terbangun karena mendengar suara gedor-gedor dari luar rumah. Di sini Pim terkejut
karena ia melihat sosok kakek yang memintanya untuk segera membukakan pintu. Sebelum masuk ke dalam, si kakek memberitahu bahwa dirinya merupakan ayah ibu Pim. Lantas si kakek langsung mengungkapkan kalau sekarang ibu mereka sedang sekarat dan berada di rumah sakit. คงยังไม่มีใครบอกเธอทั้งสอง Mendengar itu membuat Pim dan Put terkejut. Lalu mereka pun mendatangi Mei. ไม่ได้ยินหนูไหมแม่ Melihat keadaan Mei yang sedang tidak sadarkan diri membuat Pim sedih. Lantas sang kakek memberitahu Pim kalau yang mana dokter mengatakan untuk sementara Mei harus dirawat di rumah sakit tersebut dikarenakan Mei mengalami gegar otak parah dan dalam kondisi koma. Saat bersamaan datanglah ibu Mei. Di sini Pim dan Put merasa asing akibat tidak mengenali kedua orang tua Mei. Jadi selama ini Pim dan Put tidak pernah bertemu dengan orang tua Mei. Lantas mengapa demikian? Jangan skip dulu. Di sini ibu Mei meminta Pim dan Put untuk tinggal sementara waktu dengan mereka sampai Mei kembali sadar. Merasa ada benarnya, Pim dan Put setuju. ตอนนี้ไปอยู่กับตากับยายก่อนเถอะนะ ได้มาหายายมานี่เนาะให้เด็กๆอ่ะอยู่ห้องเก่าของยายใหม่ เขาไปเที่ยวใหม่ ไปเด็กๆไป ไม่ลูกแม่ Sesampainya di rumah kakek dan nenek, mereka berusaha bergegas tidur. Di sini, kita akan diperlihatkan dengan suasana rumah yang sangat-sangat menyeramkan. Keesokan harinya, kakek mengajak Pim dan Put untuk menjenguk Mei. Tak disangka dokter yang menangani Mei memberitahu mereka bahwa organ dalam Mei tidak mengalami cedera, tapi otaknya mengalami benturan hebat yang membuat peluang untuk Mei siuman hanya 50%. Dokter juga tidak bisa menentukan kapan Mei bisa sadar dari komanya. Lantas dokter menyarankan mereka untuk mendoakan Mei. Setelah itu, mereka kembali pulang. Ketika baru saja masuk ke dalam rumah, Put merasa heran akibat melihat sebuah lubang aneh yang berada di dinding. Saat Put mengintipnya, tiba-tiba mau ทำอะไรอยู่อ่ะมาช่วยขนของหน่อยดิ hal itu membuat Put terkejut dan memberitahu Pim tentang lubang tersebut. Merasa itu hanya lubang biasa, Pim tidak menghiraukannya dan meminta Put untuk memberitahu kakek agar segera diperbaiki. ไม่กินทิ้งกินขว้างนะกิน Ketika malam tiba, nenek dengan senang hati menaruh Pim dan Put makan. Di sini Pim yang tidak melihat latte dari tadi menanyakan keberadaan latte. Mendengar itu, kakek dan nenek yang bukan cat lovers malah membacoti Pim dengan meminta Pim untuk tidak memikirkan latte, karena latte adalah hewan pada umumnya yang akan kembali ke rumah jika merasa lapar. Merasa ada benarnya, Pim langsung memberitahu kakek tentang lubang tadi. Di saat kakek pergi untuk mengeceknya, lubang tersebut sudah tidak ada. Berbeda dengan penglihatan Pim dan Put yang masih melihat lubang itu. ตาไม่เห็นมันมีรูอะไรเลยอ่ะ คุณตาไม่เห็นจริงๆหรอครับ ตรงนี้ไงคะ นี่พวกหนูเล่นอะไรกันอยู่นะตาไม่เห็นมันมีรูมีรูอะไรไหมน่ะ รู้อะไร ไม่เห็นเหรอ ไม่เห็น มันคงเป็นหลานเอ้ย เด็กๆคงไม่แต่งเรื่องมันหรอก Merasa Pim dan Put berbohong, kakek langsung memarahi mereka dan meminta mereka untuk segera tidur. Aneh sekali, apakah lubang itu lubang goib? Keesokan paginya, Put yang akan sarapan merasa aneh dengan lubang tadi malam yang tiba-tiba menghilang. Seperti biasa, nenek sudah menyiapkan sarapan mereka dan selalu meminta Put untuk menghabiskan susu buatannya demi kesembuhan kaki Put. พัดกินนมซะให้หมด ยานมเนี่ยมันดีกับสุขภาพ กระดูกกระ น ดิ่ง มอะครับยาย Terasa malam pun tiba. Ketika hendak tidur, Pim dan Put dikejutkan dengan suara nenek yang tiba-tiba menjerit dari luar kamar. Merasa kepo, mereka pun bergegas mengeceknya.
ฉันจะเอายาไปให้ไปไปไป Melihat tingkah nenek yang begitu aneh membuat Pim dan Put ketakutan. Keesokan harinya, seperti biasa, nenek selalu menyiapkan sarapan mereka dengan penuh kasih sayang. Tak lupa dengan susu buatannya untuk Put. Di sisi lain, terlihat kakek yang sedang mendatangi kepala kepolisian yang menangani kasus Mai. Ternyata kakek merupakan salah satu petinggi Ladusing yang sudah pensiun. Lantas kakek meminta bawahannya untuk memperlihatkan kasus Mai. Setelah membaca kasus Mai, kakek sangat marah. Dikarenakan dalam kasus tersebut, pemuda bernama Cayut bersama besti-bestinya sudah menabrak Mai. Namun menurut bawahannya kakek Cayut tidak bersalah karena yang mengemudi temannya, bukan dirinya. Ternyata Cayut merupakan anak kolong merat kaya raya, yang mana apa yang bawahannya kakek katakan tidak sinkron dengan catatan yang ada di kasus Mai. Merasa ayah Cayut sudah membayar pihak Ladusing demi menutup kasus Mai, kakek mulai emosi dan berjanji kalau dirinya akan balas dendam kepada Cayut kemudian pergi dari sana. หรือพ่อมันจะใหญ่มาจากไหนไม่ว่าไอ้คนขับรถคันนั้นสาวคนเดียวของฉันโคม่าอยู่ที่โรงฉันอยากจะให้จับตัวคนผิดมาให้มันหนีฉันไม่พ้นหรอก Di sisi lain, saat Pim dan Put sedang meratapi nasib, mereka malah mendengar suara aneh dari balik lubang misterius. Dengan rasa Carlota, mereka mulai mengeceknya. Di sini Pim melihat ada sosok gadis kecil yang keluar dari balik pintu dengan keadaan yang sangat mengerikan. Di saat Put gantian untuk melihatnya, Put malah terkejut dan menyadari kalau wanita yang mereka lihat adalah hantu. Tak percaya dengan omongan Put, Pim kembali melihatnya. Lalu yang terjadi. เดี๋ยวพี่พิม พัดห้ามไปส่องไอ้รูบ้านอีกเด็ดขาดเด็กผู้หญิงคนนั้นนะต้องเป็นผีแน่ Setelah melihat semua itu, membuat Pim dan Put merasa aneh dan janggal. Lantas Pim meminta Put untuk tidak mengintip ke lubang itu lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Put akan tidur, Put merasa ada sesuatu di kamarnya. Lalu tiba-tibaมันยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้มันยืนอยู่ตรงนั้นเห็นกับตาเลยมันยืนอยู่ข้างเตียงพัด Untung saja Pim bangun dan menenangkan Put. Keesokan paginya, ketika Pim membangunkan Put, Pim malah terkejut karena melihat tubuh Put yang penuh dengan darah. Lantas Put mulai mengeluh dengan badannya yang tidak enak badan. Di sini Put meminta Pim untuk pergi ke sekolah dan dirinya akan beristirahat. Ketika Pim sudah pergi, nenek datang dan lagi-lagi memberikan susu kepada Put. ดื่มเดี๋ยวนี้ฮัทดื่ม Tak lama kemudian Pim pulang. Ketika memeriksa keadaan Put, Pim sangat terkejut karena melihat tubuh Put yang semakin lemas. Lantas Put memberitahu Pim kalau dirinya semakin sakit akibat sering mengintip ke lubang mengerikan itu. Di sini Pim mulai merasa janggal dan mengintip kembali ke lubang tersebut. Saat bersamaan, kakek datang dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Lantas Pim mengatakan kalau dirinya dan Put melihat lubang yang ada di dinding rumah ini. Namun si kakek yang tidak melihat apa-apa langsung membacoti mereka dan menutup lubang tersebut menggunakan lemari lalu meminta mereka untuk segera tidur. Ketika malam semakin larut, lemari yang menutup lubang tersebut tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Di sisi lain, kakek yang sudah memiliki dendam terhadap Cayuput mulai menghalangi jalan Cayuput dan inilah yang kakek lakukan. ดื่มมาหรือเปล่า Sangat-sangat psikopat. Di waktu yang sama, Mai akhirnya terbangun dari komanya.
Di saat dokter memberitahu Mai kalau kakek selalu datang menjenguknya, Mai sangat terkejut. Ditambah lagi, dokter memberitahu kalau sekarang anak-anaknya sudah tinggal bersama orang tuanya. Mendengar itu membuat Mai panik dan segera pergi dari sana. ใหม่ครับนอนไปก่อนนะครับเชื่อผมนะครับ ไม่เข้าใจ ฉันปล่อยให้ลูกฉันอยู่ที่บ้านนั้นไม่ ยังอยู่ในอีกคุณใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับ ลูกของคุณปลอดภัยดีอยู่ Sementara itu, Pip dan Put yang sedang bersih-bersih kembali mendengar sesuatu dari dalam lubang. Di sini, Pim diperlihatkan kalau ibunya sedang mengandung dirinya saat masih bayi. Juga anak kecil mengirikan yang sering ia lihat. วันฟ้าใหม่กระแรงขึ้น เพื่อนหนูเข้าไป จะที่ทำให้พิญญาตาย Ketika suasana sedang poek, Put tiba-tiba muntah darah. Di saat Pim meminta nenek untuk membawa Put ke rumah sakit, si nenek tidak mau dan mengatakan kalau keadaan Put akan segera baik-baik saja. Di sini, nenek kembali memaksa Put untuk segera menghabiskan susu tersebut. Tepat pada waktunya, Mai datang dan menghentikan semua itu. Melihat nenek memperlakukan kedua anaknya, membuat Mai marah dan ingin membawakan Pim dan Put pergi dari sana. Ketika hendak keluar, kakek datang dan menghalangi mereka. Ketika semua sudah berkumpul, Pim memberitahukan kepada Mai tentang Pinya. Ternyata Pinya adalah sosok anak kecil menyeramkan yang sering mereka lihat dari dalam lubang. Selama ini, Pinya sengaja memperlihatkan semua kejadian yang membuatnya meninggoy. Saat bersamaan, Put kembali batuk dan mengeluarkan darah. Lantas Pim memberitahu Mai kalau keadaan Put menjadi seperti ini akibat sering meminum susu buatan nenek. พยาบาลคุณยายก็มัวแต่จะให้พัดดื่มนมอยู่นั่นแหละยายยังมาคับให้พัดดื่มนมอยู่อย่างนั้นอยู่เลยคุณยายเฮ้ย ยายนี่ยายคุณยายคะ พิมดื่มไม่ได้อย่าพิมอย่าอ้าวเอานมแกไปดื่ม เป็นคนวางยาพิญญา Ternyata susu tersebut sudah dicampur racun. Sebelumnya Pinya meninggoy akibat diracuni si nenek dak. Yang mana nenek melakukan semua itu karena tidak mau mempunyai cucu yang kekurangan. Hingga akhirnya nenek ingin melakukan hal yang sama kepada Put. Kematian suami Mai juga ulah kakek. Yang mana kakek tidak menyukai Krit karena sering mabuk-mabukan. Di sini, semua rahasia kakek dan nenek akhirnya terbongkar. Lalu Mai segera membawa Pim dan Put pergi dari sana. วัน Singkat cerita, setelah kepergian Mai, keadaan nenek semakin buruk dan terus-menerus dihantui Pinya. Sehingga pada akhirnya nenek bundir dengan meminum racun tikus. วัน Kakek yang melihat itu berusaha menolongnya. Lalu tiba-tiba มึงฆ่ากูทำไมวัน akhirnya kakek dan nenek psikopat berhasil kembali ke alam barja. Di akhir film, kita akan tahu mengapa Mai kabur dari rumah. Hal itu Mai lakukan karena Mai berhasil melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. เจนจนเราตกใจว่า คนก่อน Bagaimana mengerikan sekali bukan? Bagaimana jika salah satu dari kalian tinggal serumah dengan kakek dan nenek yang mempunyai sifat seperti ini? Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.